Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Setiawan, selaku moderator dari kelompok Robert Frank. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tinjauan seni, yaitu fotografer internasional dan fotografer lokal, berikut dengan karyanya. Di sini kami terdiri dari Aninda Seno Prakoso, kemudian saya sendiri Yuda Setiawan, dan teman saya Abdullah Samil Iskandar. Untuk tokoh pertama, saya berikan langsung kepada Syamil Iskandar untuk mempresentasikannya. Oke, tokoh pertama yang kami ambil dari internasional bernama Robert Frank. Biografinya, Robert Frank merupakan pria kelahiran tahun 1924. Beliau merupakan keturunan Amerika dan pada tahun 47 beliau melakukan emigrasi dari Swiss ke Amerika dan menetap di sana. Beliau sangat berpengaruh di bidang fotografi terutama pada abad 20. Terkenal karena semua karyanya mentah dan ekspresif. Tahun 1955 beliau melakukan perjalanan ke seluruh negeri, terutama negara-negara bagian Amerika, hingga tahun pada saat bukunya diterbitkan. Beliau merupakan orang pertama yang melakukan perjalanan pada tahun 50-an. Dan selesai melakukan perjalanan tersebut, buat buku yang berjudul The American. Semua karyanya diambil dengan foto hitam putih karena beliau menggunakan kamera Leica dengan film hitam putih. Bahasan ini yang kami ambil foto salah satu Robert Frank yang dijadikan cover pada bukunya The American. Trolley New Orleans tahun 1955. Deskripsi karya ini berjudul Trolley New Orleans. Seperti yang disebutkan merupakan cover pada bukunya. Objek karya ini terdiri dari orang dan orang kulit hitam yang merupakan penumpang kendaraan tram di New Orleans. Dengan ekspresi wajah murung menatap kamera Frank, tujuan Frank memotret untuk mendokumentasikan orang-orang Amerika terutama pasca perang. Karena pada saat itu pasca perang masih banyaknya hal-hal rasis antara warna kulit ataupun antara kaya dan miskin. Dan Robert Frank sangat mahir dalam mengekspresikan objek, terlihat pada fotonya menggunakan komposisi framing. Analisis formal untuk pencahayaan menggunakan ambient light karena beliau memotret jalanan dan tidak menggunakan slow speed. Menggunakan doff luas, background belakangnya masih terlihat jelas, dan menggunakan komposisi rule of third. Semua objek diletakkan di tengah, namun masih digabungkan dengan komposisi framing. Interpretasi karya ada 3. Yang pertama, anotator. Denotasinya menatap serius dengan mimik wajah datar, memberikan kesan bahwa kondisi sedang tidak baik-baik saja. Kedua, objek. Denotasinya ada 3, terdiri dari orang dewasa, kulit hitam dan putih ataupun anak kecil. Kedua, menggunakan kemeja, setelan jas. Ketiga, tram. Orang dewasa, kedua ras masih banyak negara tersebut. Pakaian kemeja memperlihatkan latar waktu yang pada tahun 50-an. Terus tram juga masih latar waktu karena pada saat itu tram masih banyak digunakan di negara Amerika. Konotator yang ketiga, tone warna. Pada saat foto ini hanya terdapat 2 warna karena Frank sendiri menggunakan kamera film hitam putih, memberikan kesan tua dan bersejarah, dan pesan yang disampaikan oleh Frank lebih dalam. Foto yang dibuat Robert Frank ini mengarahkan pada pembaca sampai terdapat pesan yang disampaikan oleh fotografer, memperlihatkan kondisi realita yang terjadi di Amerika pada tahun 50-an. Mengambil sudut pengambilan gambar eye level memberikan kesan
semua sama, tidak ada perbedaan ras, warna kulit, dan sebagainya. Ini foto pengambilan tahun 90-an, terlihat dari segi pakaian dikenakan pada foto, dan juga kamera film yang digunakan oleh Frank. Evaluasi dan penilaian foto, menilai foto ini berdasarkan kriteria orientasi karya, termasuk ke dalam salah satu orientasi karya bersifat statis. Susunan objek di sini mencerminkan ada suatu keadaan dan situasi terhadap persepsi dari seorang. Untuk kemudian ditransfer proses imaji didukung dengan macam teknik manipulasi pada penciptaan karya Robert Frank ini. Seperti yang disebutkan, karya foto dan suatu keadaan yang terjadi di Amerika. Karena foto ini mewakili perasaannya yang bentuk dalam visual gambar karya, terutama pasca perang. Ada makna tersendiri bagi seorang Robert Frank sehingga beliau memotret fenomena ini dan mempublikasikan fotonya lewat penerbitan buku The American yang beliau cetak pada tahun 1959. Ini daftar pusakanya ada New York Times, Met Museum, Wikipedia, seni.co.id, dan Land Culture. Dilanjut presentasi kedua oleh Aninda Seno Prakoso, Hardi Budi. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu fotografer asal Indonesia yang bernama Hardi Budi. Ya, sedikit profil dari Hardi Budi. Hardi Budi itu nama aslinya adalah Hardianto Budiman, yang sering dipanggil Hardi Budi, adalah seorang fotografer asal kelahiran tahun 1968 yang tinggal di Jakarta. Sejak usia muda, ia mengembangkan minatnya dalam seni, bereksperimen dengan berbagai disiplin ilmu sebagai fokus pada lukisan dan fotografi. Dia mengambil foto pertamanya pada tahun 2003. Bagi Hardi Budi, fotografi adalah media terbaik untuk mengekspresikan aset dalam seni. Karya-karyanya seperti perjalanan hidupnya, semua tentang ekspresi, imajinasi, emosi, dan pengalaman. Genre favoritnya adalah fotografi konseptual dan kontemporer. Dia juga suka apapun yang berhubungan dengan dunia surrealis. Itu sebabnya banyak gambar dia yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan surrealis. Pembahasan ini merupakan salah satu karya pen art-nya dari karya Hardi Budi. Kayaknya next. Ya. Karya tersebut diberi berjudul Poem for Sister, yang memvisualkan dua anak perempuan adik kakak yang menggunakan hanbok seperti putri dari kerajaan Korea. Hardi Budi sendiri mengatakan terinspirasi oleh film sejarah tentang putri kerajaan di era Joseon 1392 sampai 1897 sampai dengan pada sekarang. Pada era putri di istana mengenakan pakaian tradisional, dia mencoba memadukan elemen tradisional kuno dengan sentuhan seni surrealis. Karya ini menangkan juara 1 National Champion Sony World Photography Award 2021. Oke. Kemudian analisis formal. Analisis formalnya untuk pencahayaan dalam foto karya Poem Sister ini, For Sister ini menggunakan cahaya samping yang berada di sebelah kanan. Hardi Budi ini menggunakan teknik stop motion, yaitu di mana rambut dari anak tersebut seolah-olah terbang. Kemudian Hardi Budi juga menggunakan teknik deep of field, yaitu memfokuskan objek tengah dan belakang, background belakangnya itu terlihat blur. Kemudian dari komposisinya menggunakan point of interest, yaitu berada di tengah-tengah, yang membuat yang melihat itu terfokuskan berada pada di tengah-tengah objek. Interpretasi karya. Untuk interpretasi karya pose, dari pose
yang dimana posisinya itu berada duduk di sofa, duduknya seakan dengan tegap dan anggun, yang konotasinya itu menggambarkan keanggunan seorang putri kerajaan, dan juga pose kipas dibentangkan dan menutupi setengah bagian wajah muka itu, yang mengkonotasikan bahwa putri kerajaan itu harus anggun dan juga pemalu. Jadi seakan-akan seperti putri kerajaan. Kemudian objeknya itu dua objek, yaitu dua anak perempuan adik kakak yang menggunakan baju hanbok, yaitu baju tradisional khas Korea. Ini konotasinya membuat dua anak perempuan itu seperti putri kerajaan dari Korea. Selanjutnya dari background-nya itu terdapat relief motif naga, seperti berada kayak pada kerajaan Korea yang banyak relief motif naga. Itu konotasinya kerajaan, motif relief naga itu seakan-akan kayak sebuah kekaisaran gitu, kerajaan. Evaluasi dan penilaian. Saya melihat foto ini sangat terlihat, visualnya itu sangat menakjubkan. Jadi para visual yang melihatnya itu melihat seakan-akan foto itu terlihat mewah, dan keanggunan dari objek, keanggunan dua anak perempuan itu terlihat anggunnya seperti putri kerajaan. Dan terus surrealisnya itu pun sangat terlihat karena background yang di belakangnya itu sangat benar-benar sebuah tembok yang aslinya itu merupakan dari bocoran Hardi Budi yang saya pernah ikuti, itu merupakan adalah karya visual dari vektor seperti itu. Ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil dari internet dan beberapa bacaan-bacaan. Sekian dari saya berikan kepada Yuda untuk melanjutkan presentasi. Untuk fotografer ketiga, yaitu saya mengambil salah satu fotografer lokal yang bernama Kasian Cepas. Kasian Cepas merupakan fotografer pribumi Jawa yang berasal dari kerabat Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, yang merupakan fotografer profesional pertama dari Indonesia. Lahir pada tanggal 15 Januari tahun 1845 dan meninggal pada tanggal 16 November tahun 1912. Kasian Cepas belajar fotografi dari Simon William Cemerick, yang merupakan seorang pelukis dan fotografer Sultan Hamengkubuwono ke-6 Yogyakarta. Simon merupakan seorang Belanda yang diperintahkan oleh kerajaan Belanda untuk memotret keadaan yang ada di Jawa pada masa itu. Kemudian ditunjuklah Kasian Cepas sebagai asisten ketika berada di Yogyakarta. Dan ketika Simon William Cemerick kembali ke negara asalnya, yaitu Belanda, kemudian Kasian Cepas menjadi fotografer Kesultanan pada awal 1871, melanjutkan Simon William Cemerick. Kemudian ia memulai bekerja sebagai fotografer potret keluarga Kesultanan dan didokumentasikan oleh Persatuan Arkeologi Hindia Belanda. Kasian Cepas turut berkontribusi dalam melestarikan budaya Jawa melalui keanggotaannya di KITLV, atau suatu lembaga ilmiah yang didirikan pada tahun 1851. Tujuan utamanya yaitu penelitian ilmu antropologi, ilmu bahasa, ilmu sosial, dan ilmu sejarah di wilayah Asia Tenggara. Dan beliau juga mendapatkan penghargaan, yaitu medali emas kehormatan Orde van Oranje Nassau dari Kerajaan Belanda. Kasian Cepas dan istrinya, yaitu Dina Rakijah,
memiliki 4 anak. Salah satunya yaitu putra pertamanya yang bernama Sam Cepas. Beliau meneruskan sebagai fotografer seperti ayahnya. Akan tetapi perjalanan fotografer dari seorang Sam Cepas tidak sepanjang Kasian Cepas karena kan beliau meninggal. Cepas sendiri pensiun dari dunia fotografi pada tahun 1903 dan setelah itu menjadi abdi dalam keraton. Pembahasan ini merupakan salah satu foto dari Kasian Cepas yang dimiliki oleh KITLV dengan judul Sirsa tahun 1890 dengan ukuran 11 x 16 cm dalam albumen print. Karya foto ini memperlihatkan kondisi atau kegiatan yang berada di Keraton Ngayogyakarta. Subjek dalam karya foto ini merupakan sekelompok anak perempuan pribumi dengan menggunakan pakaian adat, mungkin Jawa, dan memegang seperti patung atau hiasan di tangannya. Ekspresi dari 8 anak perempuan ini terlihat datar. Karya foto ini juga mungkin memiliki maksud tersendiri dari Kasian Cepas, tidak hanya sekedar dokumentasi biasa. Kasian Cepas sangat mahir dalam mengkomposisikan objek dalam setiap fotonya. Terlihat dalam karya foto ini dengan penggunaan komposisi center antara background dan posisi subjek. Untuk analisis karya foto ini diambil dengan menggunakan kamera jadul tentunya, atau analog, terlihat dari tahun pengambilannya dan warna yang digunakan yaitu hitam putih, karena zaman dulu masih jarang orang memakai warna atau bahkan belum ada pada tahun tersebut. Cahaya yang digunakan yaitu ambient light dengan flash eksternal sehingga menghasilkan cahaya yang merata dari arah depan meskipun diambil dari ruangan terbuka. Pada foto ini juga Kasian Cepas menggunakan lensa dengan focal lens normal dan depth of field luas sehingga bagian background belakang terlihat jelas dan foto tidak terlihat distorsi maupun pemangkasan dikarenakan zoom. Walaupun bagian belakang agak sedikit blur mungkin dikarenakan jarak objek lebih dekat dengan kamera dibanding dengan background. Komposisi yang digunakan pada pengambilan gambar ini yaitu menempatkan subjek pas di tengah atau center point. Untuk interpretasi karya, ada 3 konotator. Yang pertama yaitu pose, dengan makna denotasi berdiri dengan mimik wajah datar, dan makna konotasi memberikan kesan bahwa kondisi sedang tidak baik-baik saja dan sedih gitu. Yang kedua yaitu objek, dengan makna denotasi anak-anak perempuan pribumi, dan dengan makna konotasi memperlihatkan orang yang tinggal di lokasi tersebut yaitu merupakan pribumi, termasuk lingkungan Yogyakarta atau keraton. Dan makna denotasi lainnya yaitu ada baju adat. Dengan makna konotasi, baju adat merupakan baju yang dipakai sehari-hari pada waktu itu. Dan makna denotasi selanjutnya yaitu pajangan atau aksesoris dari besi yang mereka bawa, menyimbolkan kekayaan atau kebesaran. Yang ketiga, konotatornya itu tone warna. Dengan denotasi, warna yang digunakan yaitu hitam putih, dengan makna konotasi memberikan kesan lawas dan memiliki makna masa lampau. Evaluasi dan penilaian foto. Karya Kasian Cepas ini termasuk dalam kategori orientasi karya yang bersifat statis atau visualisasi objek yang tidak bergerak. Foto yang menggambarkan bagaimana keadaan pada masa itu di Yogyakarta, sebelum Indonesia merdeka tentunya. Pada masa-masa Belanda, karya yang kebanyakan menampilkan subjek manusia, baik itu pribumi maupun bukan pribumi, termasuk lingkungan keraton. Banyak foto juga Kasian Cepas yang diambil dengan teknik portrait, yang disetting dengan sedemikian rupa, dengan objek pendukung guna menyampaikan pesan yang ingin diangkat. Semisalkan beliau memotret keraton Sultan, beliau pasti menempatkan posisi-posisi atau objek-objek pendukung di sekitarnya guna menimbulkan kesan bahwa orang tersebut merupakan orang yang paling ditakuti atau orang yang paling disegani di situ. Banyak juga persepsi yang muncul dari foto yang diciptakan oleh Kasian Cepas. Baik persepsi yang memang sengaja ingin diangkat oleh beliau, atau memang persepsi liar sendiri yang muncul dari audiens ketika melihat karya fotonya. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil. Ada beberapa, ada dari berita, mungkin dari tirto.id, ada dari websitenya dari KITLV, ada dari Pinemo dan Mobgenik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.